Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bergabung di SMA Tunas Luhur Adik-adik. Senang rasanya kami warga SMA Luhur menerima keluarga baru. Nah, kali ini kami dari organisasi Adigata SMA Tunas Luhur akan mengajak kalian untuk mengenal lebih dalam bagaimana kader Adigata SMA Tunas Luhur itu. Apa sih Kak program Adigata itu? Program Adigata adalah suatu program untuk mewujudkan sekolah yang memiliki rasa kepedulian, berbudaya, dan berwawasan lingkungan. Program Adigata ini bertujuan untuk mewujudkan sekolah yang nyaman, harmonis, dan juga memiliki rasa perjuangan tinggi terhadap lingkungan. Program Adigata memiliki 4 tahapan. Yang pertama, Adigata Kabupaten atau Kota. Yang kedua, Adigata Provinsi. Yang ketiga, Adigata Nasional. Dan yang keempat, Adigata Mandiri. Dan sampai saat ini, SMA Tunas Luhur telah mendapatkan penghargaan Adigata Mandiri. Jadi, nggak perlu diragukan lagi tentang kepeduliannya terhadap lingkungan. Nah, manfaat dari sekolah Adigata yakni untuk mengubah perilaku warga sekolah agar lebih mencintai lingkungan. Selain kita berempat di sini, Adigata memiliki 6 divisi, yaitu Sekam Pudekdok. Kepanjangan dari Sekam Pudekdok yaitu yang pertama, sampah. Yang kedua, ekoteknologi. Dan yang ketiga, keanekaragaman hayati. Keempat, air. Dan yang kelima, makanan. Setelah itu yang terakhir ada Pudekdok. Mau tahu nggak apa aja kegiatan di divisi tersebut? Yuk ikuti kita. Kami di sini adalah kader Adigata SMA Tunas Luhur, divisi sampah. Divisi sampah memiliki tujuan yaitu mengupayakan kualitas kebersihan lingkungan SMA Tunas Luhur. Nah, salah satu upaya kader Adigata yaitu dengan membuat program atau pemilahan sampah menjadi 3 jenis. Yang pertama, sampah ekonomis. Sampah ekonomis adalah sampah yang dapat digunakan kembali. Contohnya botol plastik dan kardus. Kader Adigata juga memiliki satu program, yaitu pemilahan sampah yang sesuai dengan jenis sampahnya. Sampah non-organik adalah sampah yang sulit diuraikan, contohnya seperti kantong plastik. Sampah organik adalah sampah yang mudah diuraikan di dalam alam, contohnya seperti Nah, pada SMA Tunas Luhur, sampah-sampah ini dapat dimanfaatkan lebih lanjut. Salah satunya adalah sampah organik. Sampah organik ini dapat dimanfaatkan menjadi kompos alami yang bisa dibuat di daerah SMA Tunas Luhur. Kami dari divisi ekoteknologi akan memanfaatkan sampah-sampah di bangunan kering menjadi kompos. Pastinya sudah sering dengarkan kata kompos. Sebenarnya apa sih kompos itu? Kompos adalah penguraian campuran bahan-bahan organik yang dapat dipercepat oleh populasi berbagai macam mikroba pada lingkungan yang hangat dan lembab. Nah, apa saja sih manfaat kompos? Kompos memperbaiki struktur tanah dengan meningkatkan kandungan bahan organik di dalam tanah. Artinya, kompos meningkatkan kesuburan tanah. Dengan membuat kompos, kita juga membantu mengurangi sampah di lingkungan sekitar. Selain itu, tanaman yang dipupuk dengan kompos memiliki kualitas yang lebih baik daripada tanaman yang dipupuk dengan bahan kimia. Contohnya, panen itu lebih tahan lama, lebih berat, dan lebih segar. Kompos-kompos di SMA Tunas Luhur akan disiram setiap hari oleh kader Adigata secara bergiliran. Biasanya kompos siap digunakan sekitar 2 bulan. Nah, di sini kita akan mempraktekkan cara memanen dan mengganti kompos yang baru. Kami kader Adigata SMA Tunas Luhur Divisi KT yang bertugas dalam melestarikan dan merawat keanekaragaman hayati di SMA Tunas Luhur. Kemudian, kompos yang sudah jadi tadi akan dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk. Nah, alasannya itu kenapa tumbuhan di SMA Tunas Luhur sangat subur-subur. Tumbuhan yang subur sangat bermanfaat untuk
untuk kelangsungan makhluk hidup. Sebagai contohnya yaitu pohon mangga. Pohon mangga memiliki manfaat yang sangat banyak. Apakah kalian tahu manfaat manfaat daun mangga yang sebenarnya? Daun buah mangga juga mempunyai khasiat dan manfaat bagi tubuh kita, seperti mengatasi penyakit asma dan juga mengatasi gangguan pada perut. Buah mangganya pun juga tak kalah manfaatnya juga, terutama bagi kesehatan dan kecantikan tubuh. Manfaat buah mangga antara lain mencegah tumbuhnya jerawat. Yang kedua itu menyehatkan kulit karena buah mangga itu mengandung vitamin C. Yang ketiga, mencegah penyakit asam lambung. Buah mangga yang muda memiliki tingkat keasaman yang tinggi, sehingga mengurangi keasaman di dalam lambung. Bukan hanya itu, buah mangga memiliki manfaat juga untuk menurunkan kolesterol, meningkatkan kekebalan tubuh, dan yang paling penting, buah mangga itu dapat dikonsumsi. Kami juga memanfaatkan keanekaragaman hayati yang ada di SMA Tunas Luhur. Sebagai contohnya mangga. Kami dari Divisi Makanan SMA Tunas Luhur yang bergerak dalam pengawasan gizi makanan dan bungkus plastik, di mana kami mencekal penggunaan plastik sebagai wadah dari makanan tersebut, serta pemanfaatan buah-buahan di kawasan SMA Tunas Luhur. Salah satunya adalah buah mangga yang baru saja dipetik ini. Buah mangga ini dapat bermanfaat untuk meningkatkan daya tahan tubuh, apalagi di masa-masa pandemi seperti saat ini. Kita harus menjaga daya tahan tubuh agar terhindar dari berbagai macam penyakit yang berbahaya. Selain dimakan seperti biasa, buah mangga dapat diolah juga agar meningkatkan cita rasa dan agar lebih menarik lagi. Salah satunya adalah diolah menjadi jus buah mangga. Ya, cara buat jus mangganya, pertama-tama kita nyiapkan bahan-bahannya. Yang pertama, buah mangga dan susu kental manis. Nah, setelah itu kita kupas dan potong buah mangga. Setelah buah mangga dipotong menjadi bagian-bagian kecil, masukkan buah mangga ke dalam blender. Lalu tambahkan air dan susu kental manis secukupnya sebagai pemanis. Blender buah naga. Tuangkan jus buah mangga ke dalam gelas untuk dihidangkan. Lalu tuangkan susu kental manis sebagai hiasan dan juga pemanis. Kita sedikit aja. Jus buah mangga siap dinikmati. Kami dari Divisi Bubdekdok Adiwiyata Sematur yang bergerak dalam bidang publikasi, dekorasi, dan dokumentasi. Tugas kami adalah membuat foto atau pamflet tentang Hari Lingkungan. Dan saat pandemi COVID-19 ini, kami membuat video edukasi yang biasanya di-upload di sosmed di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kami dari Kader Adiwiyata Divisi Air juga memanfaatkan perairan yang ada di sekolah. Salah satunya yaitu dengan menggunakan biopori. Nah, selain digunakan sebagai kompos, sampah organik dan daun-daun kering itu juga bisa dimasukkan ke dalam biopori ini, sehingga dapat terurai oleh biota-biota yang ada di dalam tanah.
Biopori merupakan lubang untuk penyerapan air dan lubang untuk membuat pupuk kompos. Di SMA Tunas Luhur terdapat beberapa biopori. Di antaranya di selatan gedung SMA Tunas Luhur, di utara gedung SMA Tunas Luhur, serta di gerbang pintu masuk SMA Tunas Luhur. Jadi caranya memanen biopori itu seperti ini. Ayo ikut. Selain 6 divisi tersebut, kita juga sering mengadakan kegiatan eksternal. Pastinya juga seru-seru loh. Kalian mau tahu nggak apa aja kegiatan eksternal yang sering kita lakukan? Pertama ada HMTI, Hari Menanam Pohon Indonesia, yang diadakan pada tanggal 1 Desember 2019 tahun lalu. Nah, kita mengajak siswa-siswi SMA Tunas Luhur ini goes ke pantai di dekat sekolah kita, yaitu Pantai Depeni. Yang kedua, World Food Day. World Food Day diadakan pada tanggal 26 Oktober. Pada hari ini, SMA Tunas Luhur, kami Kader Adiwiyata mengadakan lomba pangan untuk kelas 10 dan kelas 11. Yang ketiga adalah Hari Gunung pada tanggal 11 Desember. Kader Adiwiyata mengadakan aksi bersih dan refreshing di Taman Hidup Remi Probolinggo. Dan juga Kader Adiwiyata SMA Tunas Luhur mengikuti perkemahan Kader Adiwiyata yang diselenggarakan di Sentul Village di Probolinggo, yang dimana kami mengirim 5 orang anggota kami untuk mengikuti edukasi tentang lingkungan, yang dimana kegiatan itu mengedukasi kami tentang materi-materi lingkungan yang indoor maupun outdoor, dimana kegiatan itu juga dilaksanakan pada tanggal 24 Januari sampai dengan 27 Januari 2011. Dan juga kami mengikuti lomba kreasi daur ulang sampah, yang dimana lomba itu kami memanfaatkan barang-barang bekas yang digunakan sebagai kostum yang memiliki daya tarik tersendiri, yang mana juga kostum kami berjudul Beauty from the East. Dan alhamdulillah Kader Adiwiyata SMA Tunas Luhur dapat mendapatkan juara 2. Ayo bersama kami. Adiwiyata Salam Bumi.